Hello there. Good morning, good evening, and good night to anybody that was watching. My name is Gilardino Mananeke. And my name is Novel Maulanalun. My name is Christian Ruru, and we are from Three Musketeers. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan program Python yang menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada saudara Christian. Ya, oke, baik. Ya, sebelum kita melakukan coding di sini, kita diperlukan untuk melakukan instalasi 6P, di mana sini kita untuk melakukan instalasinya melalui command prompt. Oke, baik. Untuk sebelum melakukan pengetikan kode, kita perlu melakukan instalasi library NumPy. Di sini kita perlu mengetikkan pip install NumPy. Dalam proses penginstalan, dan di sini bisa dilihat untuk library NumPy sudah diinstal pada Python, dan di sini bisa dilihat untuk versinya sudah terganti dari versi 22,3 ke 23,1. Dan setelah itu kita tinggal membuka aplikasi Python. Oke, baik. Di sini kita masukkan untuk kode awalnya. Yang pertama itu kita import. Tian, saya mau nanya, import NumPy itu library-nya apakah harus atau bisa diganti dengan yang lain? Untuk library NumPy ini sebetulnya kita perlu pakai karena di sini fungsinya itu sebagai proses perhitungan matematika. Jadi perlu sekali untuk menggunakan ini. Jadi kalau untuk import yang library lain mungkin tidak ada ya, setahu saya. Yang saya tahu mungkin hanya NumPy. Oke, baiklah. Dan di sini saya menggunakan import ada dua. Yang pertama NumPy dengan import JS. Ini saya menaruh JS karena sebagai tambahan agar sebagai respon pada kode saat di kode selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan. Ya, di sini saya masukkan suatu banyaknya bilangan koefisien. Ini saya masukkan integer input masukkan banyaknya koefisien. Tian mau bertanya juga, Silakan. apakah koefisiennya bisa menganut nomor yang menggunakan desimal, angka yang menggunakan desimal apa tidak? Ya, untuk koefisien sendiri di sini kan karena kan di sini koefisien di sini maksudnya itu kayak x, y dengan variabel x, y dan z. Nah, di sini untuk inputnya masih bertipe integer, belum bersifat desimal. Mungkin di bagian desimal di bagian berikutnya. Oh, Di sini saya masukkan fungsi di sini berperan sebagai array, dimana kan kalau dalam
matriks itu kan ada banyak baris dan kolom. Di sini kita memerlukan yang namanya array atau bisa dibilang pengulangan. Jadi ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan kemudian juga ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom tiga. Nah, di sini saya masukkan empty zero. Dalam Di sini saya masukkan empty zero karena untuk array sendiri ini dia dimulai dari nol. Jadi kemungkinan saya pakai zero yang artinya itu dimulai dari nol. Dan sini saya masukkan n, n plus 1. Dan di sini n itu berperan sebagai banyaknya baris dan n plus 1 itu kolom. Dan selanjutnya dimasukkan juga x sama dengan zero. Sini juga sama seperti ada berperan juga sebagai saat nanti perhitungan Gauss-Jordan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat inputan dalam memasukkan persamaan nanti. Di sini saya ketik aman matriks. Ini saya buat semacam pengulangan. kode yang ini gunanya untuk apa dah? Di bagian mana? Yang for? Ya, yang ngeprint. Oh, print. Print itu dia semacam kayak menampilkan output. Dia jadi semacam kita kan kalau di C++ kan kita perlu kayak menuliskan kayak semacam fungsi output. Oh, Yang seperti kita itu. tahu itu mungkin dia pokoknya berbeda gitu. Kalau di Python itu dia kalau output string ataupun tipe data lain itu dia bisa dituliskan dalam bentuk print dalam kurung. Dan jangan lupa juga di string ini juga pakai tanda petik. Oke. Ini saya membuat jadi dimulai di sini dia dimulai dari 0 dan range-nya ini sampai n, yang dimana perannya ini sebagai baris yang saya jelaskan sebelumnya. For sini di itu perannya juga dari baris. Misal dia itu karena itu dengan J itu dia melakukan pengulangan dari 0 sampai n, dia itu perannya itu sebagai nanti buat memasukkan inputan persamaan. Dan di sini saya gunakan for J ini dia sampai n plus 1. Sini siku sama dengan float. Di sini karena kan kita menggunakan float karena nanti dalam perhitungan kan bisa aja mungkin ada bilangan yang ada desimal yang berbentuk desimal. Jadi kan untuk mengantisipasi jadi kita perlu antisipasi menggunakan float. Ya, di sini input sini saya tambah penjelasan. Ini sebagai kayak output string begitu.
plus string ini maksudnya dari Sintaks dari str apa artinya ya? ya mak kenapa tadi? Sintaks dari str apa kegunaannya dalam Oh ya, perhitungan ini? untuk str ini dia maksudnya itu string, jadi kayak mau input kayak bilangan berupa kayak karakter atau tulisan seperti itu. Cuman di sini saya tulis string dalam kurung i plus 1. Karena kan nanti dalam di sini ditampilkan dari yang pengulangan for ini. Nah, di sini saya tambah plus 1 karena dia agak nanti saat memasukkan itu tidak kebingungan kita dalam istilahnya menginput karena kan dia kan dalam itu pengulangan ini dia dimulai dari 0. Jadi saya tambah plus 1 agar dia dimulai dari 1. Dan saya tambah plus. Dan lagi plus lanjut berikutnya ini kita akan mengaplikasikan kesamaan eliminasi Gauss Jordan. Di sini masukkan for ini lebih kayak urutan perhitungan dari baris pertama dan kolom pertama sampai banyaknya koefisien yang diminta. Nah, di sini di sini sebagai pemisalan. Nah, dalam Gauss Jordan sini kan kita tahu bahwa kalau dalam penulisannya itu di bila misal barisnya 1, kolomnya 1, itu dia harus nilainya 1, tidak boleh 0 atau angka lain. Dan juga perlu diingat di sini saya ketik A dalam kurung siku I kali kurung siku J. Di sini maksudnya dalam baris yang sama. Di sini harus kita masukkan dia itu harus 1. Ada kesalahan. Jadi di sini ini masukkan I yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya. Di sini bila baris dan kolomnya angkanya sama, dia harus 1, tidak boleh 0. Di sini saya buat semacam kondisi sistem exit agar dia keluar kalau dalam baris dan kolomnya itu sama, baris dan kolom yang sama itu dia sama dengan 0. Oke, baik. Ini pleno. Jadi harus dari 1 ya? Iya.
Kalau dari rumusnya itu dia harus 1. Oke, Wah, lanjut. aku baru tahu. Untuk bagian kolom di sini, kita buat sama dengan C, maka dia dalam pembagiannya itu A, D. Ini lebih kayak perhitungan. Jadi kalau pada kolom yang sama itu, dia misal pada baris misalkan baris 1 kolom 1 kan itu kan mungkin kita kan perlu memindahkan gaus itu memindahkan angka jadi 1 kan. Jadi kita perlu Ya, ada kemungkinan kan ada yang 3, 2. Jadi itu kita perlu dibagi dengan angka yang sama. Nah, makanya di sini saya pakai di sini pada kolom yang sama itu mereka yang di bagian yang kolom yang sama ini dibagi dengan angka yang ada pada baris 1 dan kolom 1. Nah, beda lagi dengan kalau di kolom 2. Dia harus dibagi dengan angka yang ada di baris kedua dan kolom kedua. Oke, baik. Sini saya ketik. Sini dibagi dengan sini sebagai baris dan kolom di mana angkanya sama. Lanjut lagi. Lanjut. Dan untuk di bagian sini for range plus sini masukkan A, di sini di rumus bagian sini itu dia perannya itu buat semacam kayak kita ingin kayak melakukan pengurangan misal dari baris yang misal baris pertama itu kita mau melakukan pengurangan gitu dengan baris yang lain karena kan di sini pengurangan di sini karena untuk memindahkan misal pada baris 1 kolom 1 itu dia harus 1 kan jadi karena dia mau mengubah ini jadi 1 maka yang lain juga ikutan dikurang dengan angka yang sama agar si baris 1 dan kolom 1 ini dia jadi angka 1. Begitu juga dengan pada baris kedua kolom 2 dengan baris 3 kolom 3. Penerapannya seperti itu. Di sini kan A. jadi koefisiennya menjadi sama ya. Iya, bukan sama sih sebetulnya. Jadi kayak kita membuat, bukan kita buat jadi sama. Jadi kita di sini melakukan pengurangannya ini untuk mengubah si baris dan kolom yang sama ini dia menjadi 1. Hanya itu. Baik, di sini A. Saya masukkan lagi Y. Oh, maaf. Nah, ini kurangi dengan kali dengan A, I, Oke, baik, lanjut di sini lakukan for
per I. Dan untuk di tahap ini kita akan lebih sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita akan lebih menampilkan solusi dari variabel yang akan dicari. Baik, sini rumusnya sama seperti sebelumnya. Ini saya buat ini di sini sebagai kayak menampilkan output hasil dari perhitungan. Dan solusi 2 or dua, dan lanjut ini masukkan solusinya print x dan d sama dengan ini, maksudnya itu dia kayak menampilkan yang sebelah kiri sama dengan ini dia kayak lebih ke variabel. Nah, sebelah kanannya ini dia di bagian hasil. Dan ini Logikanya ya. dan dengan sini fungsinya juga sama, ini kayak sebagai spasi. Oke, baik ya, ini sudah selesai. Tinggal kita terapkan pada di sini kita run modul. Oke, ada kesalahan sintaks di sini. Seharusnya di sini saya tambahkan dalam kurung. Baik, lanjut. Ya, di sini saya ingin menerapkan pada soal persamaan yang saya ada cari sebagai untuk penjelas implementasi persamaan di Gauss-Jordan ini. Dan kita gunakan persamaan 4x tambah 2y tambah 8z sama dengan 10, x tambah 3y tambah 5z sama dengan 6, dan x tambah y tambah 2z sama dengan 5. Oke, di sini kita masukkan banyaknya koefisien 3. Di sini pada baris pertama kita masukkan 4, 2, 2, hanya 8, dan tantanya ada 10. Di sini untuk baris keduanya pada kelompok pertama masukkan 1, dan yang sebelum tadi 2, yang ini kolom ketiga dia 5, dan tantanya 6. Dan untuk baris ke 3 kita masukkan kolom 21, kolom ketiga 2, dan konstantanya 5. Nah, sini kita bisa lihat tulisnya bisa terlihat di sini dia untuk bagian variabel pertama dia itu sama dengan 6, yang variabel kedua hasilnya 5, dan variabel yang ketiga ini min 3. Ini maksudnya dia untuk x0 itu x, x1y, dan x2z.
Ya, jadi demikian mungkin penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.